Hari Asada Puja. Pentingnya Hari Asada Puja. Hari Asada Puja adalah hari penting dalam agama Buddha. Itu terjadi pada hari bulan purnama ke-15 dari bulan lunar ke-8 setiap tahun. Untuk tahun ini jatuh pada tanggal 24 Juli 2021. Ini memperingati 4 kejadian penting yang terjadi pada masa Sang Buddha sebagai berikut. Sang Buddha menyampaikan khotbah pertama. Khotbah itu disampaikan kepada 5 petapa di hutan Isipatana, Marugadivan dekat kota Benares. Sekarang Varanasi, sebuah kota India di tepi sungai Gangga di Uttar Pradesh. Sang Buddha memperoleh murid pertamanya setelah menyelesaikan khotbahnya. Petapa Kondana telah mencapai tingkat pencerahan pertama untuk menjadi seorang Sotapanna. Hari Asada Puja adalah hari Bhikkhu Buddha yang pertama. Setelah mencapai keadaan suci Sotapanna, Kondana meminta izin Sang Buddha untuk ditasbihkan sebagai Bhikkhu Buddha yang diberikan oleh Sang Buddha. Kondana dengan demikian menjadi bhikkhu pertama dalam agama Buddha, menandakan awal dari Sangha Ordo Baru Bhikkhu. Pembentukan 3 permata yang meliputi Buddha, Dhamma, dan Sangha atau para bhikkhu. Fakta bahwa Sang Buddha mengajarkan dhammanya kepada orang lain telah membuatnya mendapatkan status sama Sang Buddha. Makhluk yang tercerahkan sendiri mengajarkan pengetahuan kepada dunia, berbeda dengan Pacceka Buddha yang tidak mengajar. Sejarah Hari Asada Puja. Setelah pencerahan Buddha, beliau menghabiskan 7 minggu menikmati kebahagiaan pembebasan. Setelah itu, beliau merenungkan apakah akan mengajarkan pengetahuan yang tercerahkan kepada orang lain atau tidak. Beliau khawatir bahwa dhamma yang telah beliau temukan berikut dan mendalam sehingga manusia biasa yang dipikirannya diselimuti ketidakmurnian mental akan sulit untuk memahaminya. Sang Buddha memeriksa semua makhluk yang ada dalam siklus kelahiran kembali dan melihat bahwa manusia berbeda dalam banyak hal. Beberapa ditelan oleh kekotoran batin, sementara yang lain relatif bebas dari mereka. Beberapa memiliki kekuatan karakter dan kebajikan, sementara yang lain lemah dalam karakter dan kebajikan. Beberapa mudah untuk diajarkan, sementara yang lain sulit untuk diajarkan. Beliau menyamakannya dengan tanaman teratai dalam 3 tahap pertumbuhan. Tahap pertama, jauh di bawah air, tidak memiliki kapasitas untuk mekar. Kedua, mencapai permukaan air, mampu mekar, dan tahap ketiga, naik di atas air, siap mekar setiap saat. Mereka yang sulit untuk diajarkan disamakan dengan tanaman teratai yang terbenam jauh di bawah air. Yang mudah diajarkan disamakan dengan tanaman teratai yang menjulang di atas air. Dengan belas kasihannya yang besar, beliau kemudian memikirkan 5 petapa yang selama tahun-tahun awal pencarian spiritualnya yang telah merawatnya. Jadi, beliau memulai perjalanan untuk menemui ke-5 petapa di hutan Isipatana, Marugadivan, di mana ke-5 petapa tinggal, dan kemudian Sang Buddha telah memecahkan semua kekhawatiran dan keraguan atas pencerahannya. Ke-5 petapa itu siap mendengarkan dhammanya. Khotbah pertama Sang Buddha dikenal dengan
Dhammacakkappavattana Sutta, yang berarti perputaran roda Dharma. Ajarannya merangkum 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 yang dianggap sebagai doktrin sentral agama Buddha. Setelah Sang Buddha menyelesaikan khotbahnya, Petapa Kondana mencapai tingkat kesuciannya pertama yang menjadi Sotapanna atau pemasuk arus. Beliau kemudian ditasbihkan sebagai Bhikkhu Buddha. Acara ini melengkapi komponen ketiga dari 3 permata. Pentingnya Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam khotbah pertama, Sang Buddha menasihati para petapa untuk menghindari 2 praktik berikut yang tidak cocok untuk orang suci. Pertama, memanjakan diri dalam kenikmatan indria. Ini adalah praktik tidak murni yang dilakukan oleh orang-orang biasa dan perumah tangga, bukan untuk dikejar oleh orang suci. Kedua, penyiksaan diri. Latihan ini tidak mengarah pada pencapaian spiritual. Itu tidak menghasilkan manfaat. Sang Buddha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan tengah, jalan menuju pembebasan. Jalan ini meliputi jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia. Jalan tengah terdiri dari 8 komponen yang dapat diringkas sebagai sila atau moralitas: samadhi, konsentrasi, dan panna atau wawasan. Ini berarti memiliki pandangan benar, memiliki ketepatan hati yang benar, memiliki ucapan yang benar, memiliki perbuatan yang benar, memiliki penghidupan yang benar, memiliki usaha yang benar, memiliki perhatian yang benar, dan memiliki konsentrasi yang benar. Setelah berhasil mempraktikkan jalan tengah, seseorang akan memperoleh pengetahuan mendalam tentang 4 kebenaran mulia yang meliputi 1. Penderitaan berbagai untuk penderitaan termasuk kelahiran. 1. Penderitaan berbagai bentuk penderitaan termasuk kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kesedihan, kerinduan, frustasi, menghadapi apa yang dibenci, berpisah dari apa yang dicinta, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan lain-lain. 2. Penyebab penderitaan. Nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan. Ada 3 bentuk nafsu keinginan. Nafsu keinginan akan menikmati indria, keinginan yang akan keberadaannya, dan keinginan akan pemusnahan diri. 3. Lenyapnya penderitaan ini adalah keadaan di mana penderitaan telah padam, di mana tidak ada keinginan yang tersisa, di mana ada pembebasan. 4. Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah jalan mulia berunsur 8, seperti yang disebut sebelumnya. Jalan mulia berunsur 8 adalah praktik yang mengarah pada pengetahuan yang menghembus 4 kebenaran mulia. Pentingnya Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. 3 permata terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini adalah keadaan tertinggi untuk menghormati dalam agama Buddha dan memberikan manfaat yang tak terukur kepada para calon yang menyembah 3 permata. Manfaat seperti itu tidak ada bandingnya dengan harta ataupun kekayaan duniawi manapun. Dengan demikian, realisasi dan mengingat kebaikan 3 permata menghasilkan manfaat dan kebahagiaan progresif yang mantap.
menjauhkan para calon dari semua kegelapan dan penyakit. Tiga permata dalam terminologi Buddhis mengacu pada 1. Sang Buddha yang tercerahkan sendiri setelah menyadari kebenaran mulia. Beliau adalah pendiri agama Buddha yang sempurna dalam 3 kebajikan sebagai berikut. Kebajikan kebijaksanaan ini menyiratkan pencerahan melalui usahanya sendiri yang berarti pengetahuan tertinggi dari semua hal sebagainya. Adanya pengetahuan seperti itu tidak dapat diubah dan tidak dikekang oleh waktu. Kebajikan kesucian, pikirannya benar-benar murni, bebas dari semua nafsu atau kegelapan, tidak memiliki keinginan atau kebencian terhadap para apapunnya dan siapapun, tidak ada keterikatan atau kebencian terhadap semua makhluk. Kebajikan welas asih, welas asihnya bersifat paling murni, dengan demikian bersifat sepihak, yaitu demikian manfaat dari kebahagiaan makhluk hidup itu sendiri. Yakin bagaimana makhluk tak berdaya terperangkap di lautan penderitaan. Beliau melakukan misi membantu mereka keluar dari penderitaan mereka. Dhamma, Sang Buddha tercerahkan menemukan apa yang disebut 84.000 Dhamma Kanda atau kelompok butir-butir Dhamma. Beliau memikul tugas menyebarkan bagian-bagian Dhamma dari penemuan yang akan kondusif bagi kebahagiaan, kemajuan, kedamaian, dan keamanan bagi semua makhluk. Ajarannya didasarkan pada kecenderungan dan kedewasaan pendengar. Beliau tahu bagaimana mengajari mereka bagian-bagian dari Dhamma yang sesuai dengan kapasitas mereka untuk berlatih. Beliau melakukan ini agar mereka dapat diberkati dengan kedamaian, kemajuan, dan kemakmuran dalam hidup mereka. Sangha, kata sangha jika diterjemah sebagai substansif, mengacu pada mereka yang telah ditasbihkan dan mengenakan jubah kuning. Diterjemahkan sebagai kualitas, ini mengacu pada semua orang pada umumnya yang telah berlatih dengan benar, sesuai dengan ajaran Buddha. Anggota ordo monastik bagaimanapun adalah dari segala macam. Dan jadi kami memiliki 2 kelompok sebagai berikut. Sammuti Sangha atau Sangha konvensional. Yang kedua, Arya Sangha atau Sangha mulia. Keanggotaannya dalam Sangha konvensional dicapai melalui persetujuan Sangha dalam upacara resmi dengan saksi, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Vinaya. Sedangkan keanggotaan dalam Sangha mulia dicapai ketika kualitas transendensi Lokutara Dhamma muncul di dalam hati seseorang sebagai hasil dari perilaku dan praktik sendiri tanpa formalitas apapun. Semua umat Buddha baik ditasbihkan sebagai formal atau tidak peduli apa jenis kelamin, warna kulit, atau posisi mereka, dapat menjadi anggota Sangha. Ini disebut ditasbihkan oleh Dhamma atau ditasbihkan sendiri dengan cara yang tidak dapat disalahkan. Hari Asada Puja dan Perdamaian Dunia. Buddhisme adalah agama damai yang menerapkan Dhamma ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar ajaran Dhamma akan membuat para siswa tenang dan tentram. Selain itu, menjauhkan diri dari segala hal negatif seperti keserakaan, kemarahan, dan delusi.
Dengan demikian umat Buddha adalah pencinta perdamaian dan mereka tidak cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Bahkan penyebaran agama Buddha tidak memaksa siapapun untuk percaya, sambil memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin berlatih dan belajar agama Buddha sendiri. Oleh karena itu, jika semua manusia mempraktekkan jalan hidup Buddhis dengan memurnikan pikiran mereka dengan meditasi setiap hari, semua kegelapan dan kejahatan akan dilenyapkan secara bertahap. Rasa welas asih dan kebaikan terhadap makhluk lain akan muncul. Jika demikian, perdamaian dunia pasti akan terjadi. Kami menyadari bahwa ajaran Sang Buddha sangat berharga dan penting, sehingga pada hari Asada Puja, marilah kita semua mengingat dan mengenang kembali khotbah pertama Sang Buddha, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, dan mari bermeditasi untuk memurnikan pikiran kita dan menyebarkan cinta kasih kita kepada semua orang lain untuk ciptakan perdamaian dunia dengan satu sama lain.